Baik, kita menuju ke gedung KPK Jakarta. Ini adalah barang bukti yang disita oleh penyidik KPK dan ini diduga berkaitan dengan OTT yang dilakukan KPK semalam terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Immanuel Ebenezer. Dan hingga saat ini Wamenaker masih terus diperiksa oleh penyidik KPK dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari hasil OTT KPK kepada Immanuel Ebenezer atau yang kerap disapa oleh Noel. Dan hingga saat ini KPK menyatakan ada 10 orang yang telah ditangkap berkaitan dengan OTT KPK terkait dengan dugaan pemerasan dalam kasus sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK membenarkan penangkapan dari Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga menyebutkan ada sejumlah barang bukti, yakni uang dengan jumlah besar dan juga puluhan mobil hingga 2 motor Ducati. Hingga saat ini belum disampaikan terkait dengan berapa nominal dugaan pemerasan yang telah dilakukan ataupun barang bukti yang telah disita oleh pihak penyidik KPK. Baik, lalu seperti apa modus korupsi dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebuah perusahaan dan apa yang membuat sertifikasi K3 perusahaan seakan menjadi lahan basah dari tindak pidana korupsi. Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Andi Azwan, dan juga ada mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar atau Partai Golkar Sudesson Tandra. Selamat petang Bapak-bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang. Ya, saya ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, ini tentu mengejutkan Ketua Umum Anda Jokowi Mania ini terduga terseret OTT KPK dugaan pemerasan dari sertifikasi K3. Terakhir komunikasi dengan Mas Noel kapan? Sudah lama saya komunikasi dengan beliau. Jadi memang ini adalah seperti petir di tengah siang hari yang bolong. Kita mendapatkan berita seperti ini. Ya, kami semua ini turut prihatin apa yang terjadi terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Immanuel Ebenezer. Terlepas dari itu ya kita juga mengapresiasilah kepada KPK penegakan hukum itu luar biasa ya. Walaupun itu adalah wakil menteri maupun menteri itu wakil menteri tetap diadakan suatu tindakan hukum. Dan juga biar bagaimanapun juga ini mencerminkan bahwa Presiden kita Prabowo Subianto tidak memandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tapi sebelum itu kita juga harus mengedepankan yang namanya azas praduga tak bersalah. Seperti apa proses terjadinya OTT itu? Ya, sepengetahuan kami, ya, kini kalau tidak salah ya bahwa itu ada terpisah ya. Dan saya katakan bukan OTT kalau misalnya dengan Wamenaker ini, karena informasi yang saya terima dari teman-teman itu bahwasanya terpisah itu dengan 10 orang itu. Apakah itu ada pengembangan dari itu sehingga beliau juga ditahan karena ada barang-barang bukti yang memberatkan beliau. Itu hanya KPK yang bisa menjawab. Maksud Anda terpisah seperti apa, Bang Andi? Ya, misalkan begini, yang sebenarnya saya dapat informasi katanya Pak Wamen itu ada di rumah dinas pada saat itu. Kemudian dari KPK datang ke sana dini hari ya, mengajak Pak Wamen untuk ke kantor KPK ya di Kuningan itu. Jadi makanya saya ada satu pertanyaan sebetulnya, OTT-nya ini secara bersamaan dengan 10 orang itu apakah terpisah? 10 orang itu ditahan misalnya saat Pak Wamen kemudian diajak untuk diberikan keterangan ya. Baik, seperti baik. itu Kita penjelasan itu. Tahan sebentar, kita dengarkan dulu keterangan dari Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Iya, kasihan. Kenapa nggak nunggu aja dari KPK ya? Terpaksa jadinya kemudian ya. Lah.
ke atas dikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, karena nunggu ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK 3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Wamenaker sekarang ini gimana Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini bakal jadi. Tunggu aja informasi dari KPK. Pak Menteri, Pak, Satu. Pak Menteri, berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan Pak? Tetap berjalan. Ya. Dan tadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Wamenaker gitu. Itu tanggapan seperti apa? Ya, kita. Yang kedua, Mhm. kinerja Kemenaker kan dinilainya bagus. Hmm. Gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah gitu, apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Kemenaker, apakah ada yang lain, pejabat yang lain dari Kemenaker yang juga hidup? Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya, barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini ya. Jadi dari orangnya,
kemudian ini ada potensi ya, ketika layanannya kita lihat ya beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Ditjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat nggak, Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Tapi Ya. nanti ada peningkatan pelayanan perbaikan. Pasti, insya Allah ya. Tapi nanti akan ada penonaktifan pejabat yang terkait kalau misalnya memang terbukti, Iya pasti. termasuk juga Pak Wamenakar. Kalau menaker kan bukan dari menteri ya, tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah ya. Ada perjanjian atau seperti apa? Itu kita serahkan ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek ya. Bapak, untuk audit ini sendiri dilakukan di Kemenaker atau di... Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK ya. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak, Pak? Ya, tadi kan udah ada pas conference tadi Belum dari. ada berarti ya, Pak, komunikasi langsung. Pak, untuk Pelayanan sertifikasi K3 ini di kasus yang terjadi ini apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga sertifikasi? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJ K3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJ K3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJ K3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Ya udah tahan. Tapi tetap ya, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nah. Dah, nantilah detail nanti Pak Dirjen aja jawab ya. KPK kan disebut ada sekitar 10 orang yang terseret ya Pak. Itu dari Kemenaker semua atau gimana Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam, tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keterangan resmi dari Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee terkait dengan OTT KPK terhadap Wamenakar Emmanuel Ebenezer, dan Yasir Lee menegaskan akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan juga sebelumnya ia menegaskan telah melakukan penandatanganan fakta integritas bersama dengan 463 perusahaan jasa K3. Baik, informasi terkini dan juga pembahasan lebih lanjut terkait dengan OTT KPK terhadap Wamenakar akan kami lanjutkan setelah jeda di Kompas Petang. Baik, kami lanjutkan kembali terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, dan kami sudah bersama dengan narsum kami. Lalu kita sapa terlebih dahulu ke mantan Komisioner KPK Bang Saud Situmorang. Bang Saud, tadi kita lihat sejumlah puluhan mobil, lalu juga ada mungkin belasan motor yang juga sudah disita oleh KPK. Dari Wakil Ketua KPK Pak Fitro menyebutkan bahwa uang juga ada disita walaupun tidak disebutkan nominalnya, namun diduga telah lama ada dugaan pemerasan ini. Menurut Anda seperti apa bahwa ini salah satu modus yang juga diduga sebagai praktik yang berada di Kemenaker? Pertama ya tentu kita harus melihat juga bahwa
konstruksi dari sebuah OTT itu kan selalu saja diawali oleh whistleblower, apakah itu dari masyarakat atau dari lingkungan tempat yang bersangkutan kerja, sehingga kemudian KPK bisa memastikan terjadi suatu peristiwa pidana, kemudian mereka melakukan klarifikasi secara tertutup. Setelah menemukan 2 bukti, mereka melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dimulai melakukan surveillance, take out, menyadap dan seterusnya, sehingga kemudian ketika kemudian diamati terjadi peristiwa pidana yang disebut sebagai OTT. Nah, kemudian ketika mereka mengambil beberapa barang bukti, tentu ada hal-hal yang mereka lebih paham ya. Kita nggak ngerti apakah itu ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidana yang disebut sebagai beberapa media itu disebutnya pemerasan dikaitkan dengan K3. Tentu mereka yang lebih paham apakah itu relevan dengan peristiwa pidananya. Kalau umpamanya dilakukan, umpamanya tidak ada dengan model-model transfer atau dilakukan dengan cash atau apa, itu pasti penyidik yang lebih paham di sana. Sehingga kita belum bisa masuk detail di situ apakah mobil atau barang apapun yang diambil itu nanti ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidananya. Itu dulu sementara, Mas. Oke. Tapi sebelum ke Pak Sudeson, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, Anda tentu melihat ini ada sejumlah mobil-mobil yang disita. Anda sempat mengenali atau salah satunya mobil yang dimiliki oleh Mas Wamen Noel? Ya, tadi saya tidak melihat ya mobil itu karena tadi kamera saya tertutup itu gitu. Tapi sepengetahuan saya, beliau itu tidak bisa menyetir mobil ya, selalu diantar oleh istri beliau kemana-mana gitu. Ya, cuma ini agak kaget bahwasanya itu banyak mobil yang dikatakan itu ada puluhan mobil. Apakah puluhan mobil itu hanya untuk Pak Wamen misalnya, ataukah itu dari akumulasi dari seluruh 10 orang yang kena OTT itu gitu loh. Nah, ini mesti ada klarifikasi untuk itu nanti ya. Ya memang sebaiknya kita juga menunggu rilis resmi dari KPK tentang OTT ini. Baik. Begitu Juno. Baik. Saya ke Pak Sudeson. Pak Sudeson, ini merupakan OTT KPK terhadap jajaran atau pembantu dari Presiden Prabowo, dan ini juga belum genap setahun bahwa OTT yang terkena adalah Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer. Pandangan Anda, Pak Sudeson? Ya, pertama tentu kami sangat sedih ya melihat peristiwa ini. Apalagi Presiden bukan saja satu kali, berkali-kali di dalam pidato. Bahkan Presiden sangat keras kan. Ya, terakhir di sidang MPR ya, kalau tidak salah. Sidang MPR keras sekali beliau mengatakan. Nah, seharusnya pembantu-pembantu beliau itu menangkap arah kebijakan dari Presiden seperti itu dan secepatnya meninggalkan perilaku-perilaku koruptif seperti ini ya. Tapi saya juga mau memberikan apresiasi kepada KPK yang bertindak sangat cepat, dan tentu ini merupakan suatu prestasi yang baik bagi KPK. Nah, ke depan ini terus terang ya, bagi ini ada rekan kami sesama anggota Komisi 3 tadi mengatakan ini kan gol bunuh diri ya. Dibawa Presiden langsung melakukan peristiwa seperti ini ya, tentu kita semua menjadi malu terjadi. Tetapi saya itu ingin melihat begini, ada 2 hal yang penting yang harus kita lihat, yaitu di Kementerian Tenaga Kerja ini udah berkali-kali, bukan satu kali. Ya kan? Dan tadi yang dikatakan fakta-fakta integritas itu menurut saya percuma itu. Ya, harus dilakukan apa? Kenapa sertifikat K3 ini menteri atau wakil menteri harus ikut terlibat? Serahkan itu kepada pihak yang punya keahlian. Jangan lagi ikut mencampuri itu. Ya toh? Itu kenapa diserahkan kepada outsourcing supaya menghindari persentuhan antara kementerian atau instansi yang terkait dengan pihak-pihak, dengan warga masyarakat. Kan itu tujuannya. Untuk menghilangkan kemudian ya orang yang mulai memeras dan sebagainya. Tadi kan perkataan pemerasan itu menurut kami malu tuh. Malu sekali. Ya, pemerasan itu kan
di dalam dunia gangster itu kan perilaku orang primitif, ya. Orang kalau kata-kata pemerasan itu malu tuh, ya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, begitu loh. Baik. Nah, Oke. ini menjadi acuan bagi seluruh pembantu presiden bahwa ini perilaku ini mempermalukan kita semua. Bayangkan aja presiden dengan pidatonya yang sangat keras dan berapi-api, di belakang itu dipermalukan seperti ini. Oke. Ya. Baik, Saya kita minta ke Bang KPK untuk mengungkap dan menangkap semua yang terlibat di dalamnya. Kira-kira Baik. demikian. Baik, kita ke Bang Saud. Bang Saud, ini juga sebelumnya kalau berkaca ada kasus juga dugaan pemerasan pada periode sebelumnya terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan itu juga saat ini masih dalam pengusutan KPK dan ada 8 tersangka. Dan Anda melihat seperti apa untuk sertifikasi K3 ini, dugaan pemerasan ini juga turut terjadi? Ya, itu tadi bahwa tentulah mereka masuk di core bisnisnya dia. Core bisnisnya itu kan macam-macam, ada izin kerja, terus sertifikasi K3 dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana itu bisa dijalankan kalau memang kemudian kaitannya ada perilaku yang terganggu dengan integritas. Ya tentu KPK masuk dengan penindakan. Karena saya juga periode sebelumnya juga melakukan kunjungan ke kementerian itu untuk kemudian kita berdiskusi mengenai tata kelola. Tetapi tata kelola itu kan lagi-lagi kan kita nggak bisa memantau 24 jam di situ. Kemudian menteri yang kemudian belum ada kurang dari setahun sudah bisa melakukan satu peristiwa pidana yang apalagi kalau dengan pemerasan dan seterusnya, itu kan menjadi pertanyaan. Tapi Anda ada melihat ada kaitan dengan Fakta Integritas yang baru saja ditandatangani 19 Agustus kemarin, Pak Bang Saud? Ya, itu kan sangat normatif ya. Okay. Bahkan kan itu disumpah itu di depan presiden juga. Ya kan? Itu mana lebih tinggi sebenarnya. Jadi maksud saya begini loh. Oke. Baik. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bang Saud, kita tahan sementara. Ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penyidikan ataupun OTT KPK yang terjadi semalam. Sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Jam berapa kemarin malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Negara nanti ekspos ya? Kenapa, Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara. Ya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Langkah selanjutnya terhadap kendaraan. Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas, artinya Immanuel Ebenezer pun masih diperiksa di dalam, begitu ya Mas? Pemilikan kendaraan itu apakah punya wamenaker? Ya, nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya, kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Berarti Mas Budi uangnya ada berapa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung. Ya. Kendaraan Mas, kendaraan? Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi, untuk wamenakernya masih diperiksa Mas di dalam? Ya, nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Mas Budi, untuk wamenaker masih diperiksa di dalam? Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Total ada berapa Mas, selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya? Makasih ya. Pemerasan soal pengurusan. Ya, nanti terkait dengan... Baik, itu tadi keterangan dari Budi Prasetyo, jubir KPK terkait dengan adanya 14 orang yang saat ini tengah diperiksa intensif, dan juga tadi menjelaskan ada 20 unit mobil dan juga ada 7 unit kendaraan roda 2 yang telah disita KPK, dan untuk terkait dengan uang, KPK belum menjelaskan secara detail. Informasinya akan kami hadirkan kembali dan pembahasan lebih lanjut setelah jedanya di Kompas Petang.
Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Lalu kita sambungkan kembali pembahasan kami dengan Bang Saud Sitomorang, mantan komisioner KPK. Bang, tadi dari KPK menyebutkan bahwa ada pihak swasta juga yang tengah diperiksa saat ini secara intensif, dan juga dari barang bukti bahwa mobil-mobil itu juga terdapat dari sejumlah pihak. Anda melihatnya seperti apa dengan adanya pihak swasta dan pemerasan, ataupun ini ada juga unsur gratifikasi di sana? Ya, kalau bahasnya tadinya disebutkan soal K3 itu kan itu standarisasi yang udah ada ISO-nya secara internasional. Kalau umpamanya sebuah perusahaan yang di dalamnya ada server, tentu itu ada standar-standar, bahkan pemadam kebakarannya itu disebutnya pemadam kebakaran dengan kering gitu ya. Standar-standar itu ada semuanya. Kalau hotel seperti apa, kalau industri ini seperti apa. Nah, itu semuanya kan tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pekerja. Dia mulai datang, dia bekerja di pabrik, dia pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Kemudian kalau standar-standar itu diturunkan, apakah karena memang katakanlah swastanya ada masalah dalam kaitan tadi memenuhi, tadi kita ambil contoh pemadam kebakaran yang bahannya yang disebutnya pemadam kebakaran kering, serbuk kering tuh mungkin mahal, sedangkan dia udah expired harus diganti dan seterusnya. Itu standar-standar itu kan bisa di markdown atau diturunkan sehingga kemudian ke dalam hal ini kementerian melakukan apa yang disebut transnasional itu. Jadi secara keseluruhan swastanya itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kemudian bisa dikeluar dari katakanlah isu pemerasan itu kalau memang mereka standar-standarnya itu diturunkan, sedangkan kementerian kan harus membina supaya standar internasional dipenuhi. Itu kan ada ISO-nya itu. Yeah. Jadi maksudnya gini loh. Ketika kemudian itu standar diturunkan, kalau kita masih fokus di K3 dulu ya, kita belum yang lain-lain ya, karena yang diungkap ke permukaan sementara isu K3 ini. Jadi saya pikir ini harus ada pemberatan ini, karena ini menyangkut keselamatan dan daya saing kita juga, karena ini menyangkut segala macam pekerjaan yang menyangkut tenaga kerja. Baik. Itu kan tidak bisa di luar daripada standar ISO yang dimiliki gitu. Baik, oke, saya ke Pak Sudirsan. Pak Sudirsan, ini bahwa ini salah satu menteri dan juga wakil menteri yang kemudian ini jajaran pembantu dari presiden, dan juga ucapan keras dari presiden dan juga Mensesnek menyebutkan bahwa korupsi di pemerintahan ataupun institusi ini sudah memasuki stadium 4 atau penyakit yang cukup akut gitu ya. Nah, dalam pandangan Anda bahwa ini tanda bahwa KPK juga akan terus menggalakkan OTT, dan pandangan Anda sebagai Komisi 3 seperti apa? Jadi saya berpendapat begini, kita fokus pada K3 ya. Kalau kita bicara mengenai materi dari perkara ini kan belum diungkap oleh KPK. Sehingga sebaiknya kita tidak menduga-duga. Tetapi yang paling penting dari persoalan ini K3, kenapa begitu? Saya pakai istilah begini, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Saud itu kan, itu misalnya syarat pemadam kebakaran ada syaratnya, standarnya harus begini, memenuhi syarat begini, anti api dan sebagainya, ya kan? Lalu itu kemudian nanti ya di-approve oleh pejabat-pejabat tertentu di kementerian. Nah, kalau di-approve begitu, ada unsur permainan lagi. Jadi sampai kapanpun akan jatuh banyak korban. Baik. Pengusaha tuh intinya mereka mau mudah. Mereka tidak mau dipersulit. Yang kedua, mereka itu nanti di dalam persoalan ini, kalau bisa saya persyaratan itu saya turunkan, ngapain saya harus sesuai dengan ISO, ya kan? Nah, tadi yang seperti Pak Saud bilang, ya kan? Pengusaha itu kan otaknya tuh selalu pikir untung. Baik, kita tangkap poinnya. Sebentar Pak, sebentar. Let me speak. Keselamatan daripada pekerja itu kalau perlu kita korbankan. Nah, disitulah kesempatan kong kali kong di situ kan. Karena yang tadi saya bilang itu, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya kan? Maka itu yang saya setuju sekali dengan Pak Saud tadi yang ngomong, pemberatan itu. Pemberatan dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga terkait dengan pemeriksaan intensif. Bukan masalah jumlah uang ya Pak. Let me 1 minute. Bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah uang.
mindsetnya yang jahat itu yang harus kita berantas. Kira-kira demikian. Baik, pemberantasan korupsi menjadi komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari KPK untuk penyidikan OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, Pak Sudeson Tandra dari DPR dan juga Mas Andi Aswan dari Joman.